Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngobras dimanapun berada, selamat datang di channelnya Pak Denung. Saya sekarang ada di satu sisi kota Cirebon, di Gria Intan. Saya akan menemui sosok yang insya Allah menginspirasi semua orang, insya Allah ya. Tapi udah 2,5 menit ini saya belum menunggu belum ketemu beliau ini ya. Sabar ya, ini siapa beliau ini. Nah, itu sudah siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Sehat Pak De. Ini dia beliau. Itu kayaknya ada minum deh itu. Oh iya, boleh. Pastinya. Sini sayang. Nggak apa-apa. Ini Kay, terima kasih Kay. Malam Kay. Iya. Terima kasih. Monggo Pak De. Ya, terima kasih. Ya. Alhamdulillah saya sudah bisa sowan silaturahmi di rumah kediaman Teh Winnie, Bu Winnie nih. Terima kasih sudah bisa menerima kehadiran saya. Nggak tahu di saya manggilnya Bu Winnie, kadang Neng, udah punya sedapatnya aja ya. Panggilannya banyak Pak De. Banyak ya. Banyak. Maaf nunggu lama ya Pak De ya. Nggak apa-apa, udah biasa. Oke. Ya, menunggu itu kalau kita bisa menikmati, mengasihkan kok. Apapun menunggu itu. Pastinya. Jika kemudian menunggu adalah sesuatu yang indah, itu kan nikmat sekali. Ya. Sahabat Ngobras, sekarang saya udah benar-benar bertemu dengan beliau nih, sosok yang insya Allah menginspirasi banyak orang. Ya, Bu, ini kita ngobrol-ngobrol nggak apa-apa ya? Oke Pak De, siap Pak De. Santai saja, nggak perlu formal-formalan ya. Siap Pak De. Beda lah. Insya Allah kita akan ngobrol di luar jalur yang kayak biasanya. Seneng banget nih Pak De didatengin. Iya. Alhamdulillah. Iya. Sebenarnya sudah lama mau sowan ke sini, mau ngobrol, cuman saya nunggu timing yang pas. Iya. Barangkali bisa cerita nih, kapan sih mulai ada di Mundu tuh? Aduh Pak De. Tahun. Siap. Ini pertanyaan yang akhirnya membawa Winnie ke memori 18 tahun yang lalu nih Pak De. Tahun berapa kira-kira? Waktu itu Winnie 1 minggu setelah menikah. Berarti Januari Pak De. Tahun? 2004 Pak De. 2004. 2004 Januari. 2004. Langsung ke Mundu? Langsung ke SMK 1 Mundu. Cerita bisa ke Mundu? Nah pada saat itu gini ya Pak De, Winnie kan awalnya kuliah di Bandung. Nah kemudian sempat hampir 8 tahun mengajar di Bandung. Oh, sebelum di Mundu sudah ngajar dulu di Bandung? Ngajar di Bandung Pak De, di SMK 2 Bandung. Nah kemudian kira-kira tahun 2002 itu dari SMK 2 Bandung studi banding Pak De.
ke SMK 1 Mundu. Dalam rangka? Ya, waktu itu Nggak, kan studi banding apa? studi banding itu waktu itu kan nama SMK 1 Mundu ternyata terdengar berkumandang sampai SMK 2 Bandung, Pak De. Sehingga ada informasi untuk guru-guru di sana. Ini ada sebuah sekolah di Kabupaten Cirebon. Namanya waktu itu belum SMK Negeri 1 Mundu dong, Pak De ya, masih STMPL kan sebutannya itu. SMT Pertanian mungkin atau SMK Iya. 3 ya. Iya. Kemudian di sanalah kami datang dari rombongan Bandung, datang ke SMK 1 Mundu saat itu pada 2004. Dan Winnie juga itu pertama kalinya, Pak De. Padahal asli Cirebon kan? Asli Cirebon, tapi kan dari lulus SMA langsung ke Bandung, Pak De. Sampai lulus selesai. Jadi ruang lingkupnya tuh mainnya nggak pernah main ke Kabupaten Cirebon, Pak De. Lebih banyak main di tempat kuliah di sana. Iya, kalaupun waktu itu di Cirebon SMA ya kan mainnya di kota, Pak De. Iya, Nggak pernah main ke Mundu kan, teman-teman nggak ada yang rumahnya di Mundu. Iya. Jadi itu pada ceritanya begitu kami datang ke SMK 2 Bandung, SMK Negeri 1 Mundu. Ini pertama kalinya baru tahu bahwa loh kok di kotaku sendiri ada sebuah sekolah yang luar biasa saat itu. Iya. Dan entah mengapa ya pada ya itu muncul saja dalam hati tiba-tiba ada ucapan suatu saat nanti kalau aku kembali ke Cirebon, mungkin sekolah ini yang aku akan datang untuk melamar dan mudah-mudahan bisa mengajar di situ. Dan subhanallah Pak De itu terbukti Pak De. Waktu itu terucap nggak? Ya saat itu ini aja begitu lihat situasi SMK 1 Mundu senang takjub lihat bangunan sekolahnya agak aneh juga dengan taruna-taruninya. Karena Winnie kan di Bandung backgroundnya tidak mendapati murid-murid seperti di SMK 1 Mundu. Dia dengan taruna-taruninya badannya gagah. Semakin takjub manakala rombongan Bandung disambut dengan salam hormat. Wah udah excited pada sampai itu tiba-tiba muncul kalimat tuh dalam hati. Nggak terucap? Nggak terucap dalam hati. Kok ini bagus banget. Kenapa aku sampai jauh-jauh kok ngajarnya di Bandung ya? Iya. Sementara di Cirebon bagus banget. Itu loh Pak De, betul Pak De. Iya. Sahabat, ini yang dimaksud dengan the power of mind. Kekuatan pikiran itu dahsyat bukan main. Makanya jangan main-main dengan pikiran. Artinya, ayo masukkan terus aura-aura positif. Pada saat kita memberikan sebuah aura positif dalam pikiran kita, otak kita, insya Allah itu akan terwujud. Bukti. Iya Pak De. Keinginan untuk masuk, keinginan untuk mengajar, mengabdi di Mundu, terrealisasi. Ceritanya nggak tahu seperti apa nih. Aduh Pak De, aduh. Pokoknya pada saat itu tercetus begitu saja dalam hati. Dan kemudian 2 tahun kemudian kan Pak De ya. Winnie kemudian menikah. Dan yang lucu lagi Pak De, suami Winnie kan asli Bandung. Tetapi mendapatkan rezeki PNS-nya kan di Cirebon, Pak De. Jadi kami bertukar posisi. Betul. Iya, jadi Mas Indra dinas di Cirebon, sementara Winnie masih di Bandung. Kan nggak lucu Pak De, masa suami istri berpisah ya Pak De? Iya. Akhirnya karena Winnie, saya seorang istri, manut dong Pak De. Sudah, akhirnya Winnie mengucap bismillah, Winnie kembali ke Cirebon, hidup bersama Mas Indra. Itu kaki Pak De, Winnie melangkah langsung ke SMK 1 Mundu pada saat itu. Sekolah yang satu-satunya diingat. Saya pernah datang ke Cirebon dan hanya sekolah itu yang ada dalam benak Winnie Pak De. Melamarlah ke sana. Sebentar, di SMK 2 Bandungnya udah keluar? Saat itu belum keluar Pak De. Saat itu belum keluar. Cuma kan sudah ada niatan bahwa kalau sudah menikah maka Winnie akan manut kepada suami, mau tidak mau pekerjaan yang sebetulnya Winnie juga mencintai sangat di Bandung Pak De akan Winnie lepas Pak De. Bakti Winnie ke suami Pak De. Sampai akhirnya ya Winnie melangkahkan kaki, nggak tahu yang diingat pokoknya
2 tahun yang lalu pernah datang ke SMK 1 Mundu dan Winnie akan coba datang ke sana. Iya. Iya. Diterima, Pak De. Waktu itu kepala sekolah siapa ya? Bapak Haji Tatang Sukandar. Pak Tatang Sukandar, beliau juga asli Bandung. Asli Bandung, Pak De. Kemudian Bu Winnie dari SMK 2 Bandung. Tapi kami tidak saling mengenal, Tidak Pak saling De. mengenal, sama sekali ya? Tidak saling mengenal, Pak De. Pada saat Winnie datang ke SMK 1 Mundu itu Winnie belum mengenal sosok Pak Haji Tatang, Pak De. Tapi di sana Winnie bertemu dengan beliau, Pak De. Pada saat melamar. Dan chemistry itu dapat ya. Dapat, Pak De. Melihat sosok Pak Haji Tatang, aku jadi sedih, Pak De. Ini yang tadi saya katakan bahwa hati-hati dengan pikiran. Manakala kita masuk pikiran negatif ya, naudzubillah, kemungkinan negatifnya juga muncul. Maka hati-hati dalam berpikir ya. Dan apa ya, Pak De? Pak Haji Tatang Sukandar sosok seperti ayah, Pak De. Winnie datang pertama kali, tapi beliau entah mengapa ada aura yang sepertinya, ayo ke sini ke tangan Bapak. Begitu, Pak De. Winnie sampaikan manakala ditanya, apa ini tujuannya ke sini? Winnie sampaikan, saya ingin mengajar di sini, Pak, di SMK 1 Mundu. Beliau tersenyum, nanti ya, tunggu 1 hari. Jawaban beliau begitu, Pak De. Iya, nah, Bapak harus ngobrol dulu dengan tim manajemen pada saat itu. Iya, Pak. Itu benar terjawab, Pak De. Besoknya Winnie diminta langsung mengajar. Langsung mengajar. Dan sampai sekarang. Sampai saat ini. Wow, istimewa sekali. Jadi sekali lagi untuk teman-teman sahabat Ngobras di sana, ayo masukkan tetap terus ya, positive thinking, aura-aura positif. Membatin tadi waktu berkunjung ke Cirebon, saya ingin mengajar di sini. Entah ceritanya seperti apa, jalannya seperti apa, nyatanya terbukti ya dengan jalan seperti tadi. Jadilah kemudian guru di SMK 1 Mundu. Iya, Pak. Akhirnya beliau ini memang multi talent, sahabat ya. Beliau ini saya relatif banyak kerja bareng sama beliau di lapangan. Bu, ini kalau saya kasih pertanyaan, suruh ngajar di kelas atau ngajar praktek di lapangan? Jawaban jujur ya, Pak De? Iya. Cinta di lapangan, Pak De. Aslinya beliau tuh. Jadi kalau suruh ngajar di kelas nggak mau. Bukan berarti menghilangkan tanggung jawab loh, bukan. Karena ada pilihan kan. Iya, Pak De. Kenapa sih? Apa ya, Pak De ya? Pada saat itu, pertama, mengajar Winnie hobi, Pak De. Mengajar Winnie hobi. Artinya dengan berkuliah di IKIP Bandung, otomatis dong, Pak De ya. Salah satu yang terbetik di hati pada saat itu seperti pesan almarhum Papa, Pak De. Papa itu pengen banget punya putri yang jadi ibu guru, Pak De. Mengajar di kelas. Seperti itu, Pak De, dengan pemikiran yang sederhana. Ya. Tapi jiwa Winnie, Pak De, mungkin karena Winnie awalnya terdidik menjadi seorang perempuan satu-satunya dalam keluarga. Sehingga Winnie tumbuh besar menjadi pribadi yang agak tomboy. Tomboy, Pak De. Banyak bermain dengan laki-laki. Dan darah seni Winnie mengalir deras, Pak De. Kebetulan keluarga itu semuanya berkecimpung di musik, di teater. Jadi ya Winnie dari kecil terbiasa dengan panggung, Pak De. Ya, itu mungkin yang membawa balancing, keseimbangan antara mengajar di kelas, iya, Pak De, dengan di lapangan ya. Iya, Pak De. Sehingga mungkin sedikit yang melatar belakangi akhirnya yaitu tadi pribadi Winnie banyak pentas, banyak di luar. Sehingga ketika mencoba menjadi guru dan kemudian praktik di dalam kelas, itu Winnie menganggapnya berada di kelas itu seperti acting, Pak De. Iya. Betul kan, Pak De? Betul. Di depan kelas Winnie seperti artis, ngajar, dan kemudian
nggak tahu kenapa ya, ada perasaan yang mengajar itu kenapa sih harus selalu di kelas? Maka Winnie coba membawa anak-anak kadangkala belajar tidak harus di kelas, Pak De. Dibawalah ke lapangan. Winnie ngajar bahasa Indonesia misalnya, karena memang fak Winnie bahasa Indonesia. Contoh kecil ya Pak De, mohon maaf mungkin kalau Pak De lebih berpengalaman. Menulis puisi tidak harus di dalam kelas ya Pak De. Dibawa keluar, diberi tema, misalnya tentang alam, atau apa saja yang berbau sekolah, dibawa ke kolam renang, jadi deh puisi Pak De. Betul. Betul. Latihan drama di lapangan Pak De. Betul. Ya akhirnya ya cinta lapangan Pak De. Sepertinya sisi menarik, lebih menarik malah Pak De. Justru ini saya ya, bahwa mengajar itu sama dengan seni. Artinya bahwa kalau kita benar-benar mengajar utuh di dalam kelas, hanya mempunyai konsep sebagai seorang transformer, penyampai saja, nggak akan kena semuanya. Tapi kalau kita benar-benar mengajar adalah sebuah seni, itu macam-macam. Apapun materi pelajarannya, ya. Sehingga yang tadi dikatakan bisa menjadi artis, bisa menjadi aktor, ya memang harus begitu. Guru itu aktor, guru itu aktris di dalam kelas atau di luar kelas. Tinggal bagaimana menerapkan materi yang cocok, kan begitu. Dan kemudian ini juga Pak De, kebetulan waktu itu baru 6 bulan Winnie, saat itu Winnie masih ingat, diterima dan mengajar di SMK 1 Mundu. Karena Winnie kan hobinya ya Pak De ya, nyanyi, ngajarin anak baca puisi, menjadi pembawa acara. Itu tiba-tiba Winnie dapat anugerah Pak De. Ternyata Winnie di SMK 1 Mundu diberi kepercayaan untuk menjadi pembina kesenian Pak De. Pas berarti ya. Padahal basic Winnie kan bukan sarjana seni Pak De ya. Tapi dengan diberikannya tanggung jawab sebagai pembina seni, itu semakin membuka semuanya Pak De. Yang tadinya cinta lapangan dikarenakan mengajar, seperti kita menjadi aktris, dengan adanya tanggung jawab menjadi pembina seni, akhirnya Winnie ketemu lagi dan harus membina anak, apakah itu nyanyi di paduan suara, main drum band Pak De, teater, di lapangannya semakin banyak Pak De. Akhirnya klop kan? Akhirnya klop, semua ditemukan di lapangan Pak De. Tapi sahabat ngobras, klopnya tidak sampai di situ. Klopnya sampai ke layar kaca. Ini sampai di layar kaca ini. Ini sahabat channel Pak Danu harus tahu nih semuanya ini. Langsung aja lah. Udah berapa episode waktu itu? Berapa episode? Berapa episode itu? Berapa episode? 8 film Pak De. 8 episode. Sebuah serial, mini seri ya. Mini seri di sebuah stasiun TV Kota Cirebon. Beliau ini menjadi seorang Nur Aini. Pak De tahu, jangan-jangan Pak De nonton. Nur Aini. Cerita tentang siapa itu Nur Aini. Oh my God. Ada sisi yang menarik Pak De. Mengajar hobi. Di lapangan hobi. Karena bertemu dengan anak-anak dan juga ketemu dunia yang berbalut seni Pak De. Drama, nyanyi, main musik, band, sama anak-anak. Hobi Pak De. Ternyata kemudian Winnie juga Pak De banyak teman juga, sehingga bergabung di komunitas film Cirebon, ditawari dan tidak ditolak Pak De. Seperti diberi apa ya, hadiah. Wow, setiap ada tawaran seni ya sudah langsung diambil Pak De. Dan Winnie mencoba. Winnie main film di Cirebon. Satu peran yang luar biasa yang tadi Pak De tanya adalah kado ulang tahun Pak De. Iya. Kado ulang tahun dari sutradara yang sangat sayang ke Winnie, ngambil judulnya Nur Aini dan Winnie menjadi Nur Aini. Siapa waktu itu ya? Bapak Arif.
Bapak Arif Agustianto, Pak De. Arif Agustianto adalah almarhum sekarang. Almarhum rekan saya di sebuah sekolah swasta di Kota Cirebon. Beliau sarjana hukum kalau nggak salah ya. Iya, sarjana hukum. Kita sama-sama mengajar di satu tempat. Kemudian ketemu sama Ibu Winnie ini. Muridnya lagi. Saya tahu persis. Murid berarti ya? Murid, ya, murid. Iya. Mudah-mudahan Bapak Arif Agustianto kekal di sana, masuk surga ya. Amin, Pak De. Alumni dari SMA Widya Utama, SMA Widya Utama. Lanjut. Diberi hadiah. Beliau mengatakan, Pak De, Winnie, hanya kamu yang mungkin mampu memainkan imajinasi saya. Diberikan peran, Pak De, sosok seorang novelis bernama Nur Aini. Winnie di situ menjadi novelis, Pak De, yang hidup bahagia dengan suaminya yang bernama Sukma. Pak De membawa Winnie ke memori syuting nih, Pak De. Cerita tapi sedih, ingat almarhum Pak Arif. Iya, pastilah. Pasti. Iya. Jadi Nur Aini istri yang berbahagia, hidup berbahagia dengan suaminya yang bernama Sukma. Tapi kebahagiaan itu direnggut, Pak De. Ada kehadiran sahabat yang mengguncang pernikahan Nur Aini. Iya. Disitulah kemudian konflik terjadi. Konflik batin terjadi, Pak De, sehingga Winnie memainkan begitu banyak karakter yang tadinya Nur Aini itu elegan, penulis, ceria, pandai menaklukkan hatinya, Pak De. Tapi dia wanita biasa. Dan ini yang saya maksud bahwa Nur Aini adalah sang penakluk hati yang mampu memerankan berbagai macam karakter, dan itu tidak mudah bisa dilakukan. Ini loh sosok Nur Aini. Oke, stop tentang Nur Aini. Ya, 8 episode ya. 8 episode. Saya sempat lihat beberapa episodenya. Emang multi talent beliau ini, sahabat ngobras ya. Lanjut, Bu Winnie. 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun. Iya. 18 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh. Cukup lama. Lama. Cukup lama. Lama, Pak De. Ada nggak sih hal-hal yang bikin nggak nyaman hati? Kalau ditanya kenyamanan hati ya, Pak De. Pak De pernah mengajarkan ke Winnie kan, di sela-sela kita kalau ngobrol di luar mengajar, Pak De pernah pesan ke Winnie, sebuah keadaan akan dibuat dan terasa enak manakala kamu menciptakan enak. Dan Winnie berusaha menciptakan enak dalam segala situasi dan keadaan, Pak De. Berusaha setiap saat sampai perjalanan sekarang, apapun itu Winnie nikmati dan menganggapnya hal yang indah dan mengenakan. Walaupun sesungguhnya? Terkadang, Pak De. Walaupun sesungguhnya ada hal-hal yang sedikit mengusik, Pak De. Terus gimana? Ya itu, Pak De. Ketika sedang asik-asiknya, apa itu mengajar, terutama Winnie kan senang di lapang ya, Pak De. Iya. Ada faktor-faktor yang sedikit membuat tidak nyaman. Manakala ada pertanyaan, Pak De. Ini mau ngajar, jadi guru di kelas atau di lapangan aja? Mungkin nggak kelihatan ngajar di kelas sih pada actionnya ya. Iya. Ini yang kadang-kala jadinya tuh bagaimana ya menjelaskan ke orang bahwa apa yang Winnie lakukan di lapangan juga itu bagian dari mengajar kan, Pak De. Betul. Betul. Jadi kan nggak salah kan kalau Winnie mencoba menciptakan mengajar dengan trik yang berbeda. Di lapangan, tapi tetap tujuan-tujuan pembelajaran tetap itu tercapai. Baik bahasa atau apapun namanya, tugas di kesenian tercapai kan, Pak De. Itu aja sih, Pak De. Mungkin mengajar modern dengan mengajar konvensional. Nah itu dia, Pak De, maksudnya. Konvensional itu selalu di kelas, iya, aja, Pak kan. De.
haram hukumnya kalau di luar kelas. Barangkali seperti itu kan. Iya. Padahal untuk mengajar sekarang lebih modern, justru bagaimana membentuk karakter itu ketemu di lapangan kan. Iya. Iya. Tapi yang tadi Winnie ceritakan, Pak De, alhamdulillah tidak menjadikan kemudian Winnie jadi terpasung. Ya, Artinya ya. tidak kemudian jadi diam, tidak action lagi. Enggak, Pak De. Cuma Winnie berusaha menjelaskan pelan-pelan. Dan alhamdulillah, Pak De, akhirnya sampai dengan perjalanan sekarang, semua warga yang ada di SMK 1 Mundu mungkin semakin lama juga semakin mengenal Winnie, Pak De. Iya. Jadi memahami. Iya, betul. Memang untuk memahami butuh waktu barangkali. Iya, ya. Pak De. Ini kadang-kadang kita sebagai subjek yang kadang-kadang tidak sabar kan, sehingga begitu ada respon dari luar kita terpuruklah. Aku di sini. Iya, sesaat sih Pak De, sesaat. Betul. Balik lagi makasih ke Pak De nih. Diajarkan, ayo Winnie nikmati keadaan, semua akan terlalui. Iya. Gitu kan Pak De? Iya. 18 tahun bukan waktu sebentar, tadi ada ketidaknyamanan. Kemudian yang selalu saja dikatakan oleh beliau nih, MC kondang. MC kondang. Maksudnya apa sih? Aduh Pak De, ini sebutan MC kondang juga lucu. Yeah. Kenapa jadi tersemat ke Winnie ya Pak De? Dan itu tidak terlontar dari Winnie Pak De. Sebutan Pak De. Siapa yang pertama kali ngomong begitu? Aduh, ini kayaknya yang pertama menyebutkan, mudah-mudahan yang nonton ya Pak De ya, pasti senyum deh. Ini adekku nih Pak De. Yang selalu dikenal dengan sebutan si Sena nih Pak De. Sena di lapangan. Iya. Kebetulan Winnie kan hobi Pak De, membawakan acara. Iya. Artinya dalam berbagai kesempatan, alhamdulillah kadang di sekolah ditugaskan jadi MC. Di luar kadang-kala ya Pak De ya, karena Winnie juga punya sedikit mainan, apakah itu mengisi hiburan di resepsi, sekaligus MC juga, nge-MC juga. Ya akhirnya di mana-mana diundang Pak De, terutama khususnya di acara yang sifatnya undangan-undangan. Sehingga ini yang adekku yang satu ini Pak De, usil ya? Usil, selalu menyebut MC kondang, MC khusus kondangan Pak De maksudnya. MC khusus kondangan, Pak De. Tapi nyatanya memang dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, proses itu terasah loh. Aduh iya Pak De. Saya merasakan itu. Saya merasakan itu. Ini udah mulai ada banyak sekali perubahan di saat awal-awal sampai dengan saat inilah. Pak De, iya. Ya alhamdulillah sih Pak De, betul kata Pak De. Akhirnya yang tadinya cuma sekedar julukan, MC khusus kondangan. Lama-lama jam terbang nambah kan Pak De ya? Kan? Belajar lagi Pak De MC-nya. Betul. Kepercayaan diri juga menjadi tambah. Ya akhirnya jadi udahlah Pak De, kadang-kala nggak tahu ini tuh apa sebutannya Pak De. Ngajar juga, nyanyi juga, ya hiburan nge-MC juga lah. Ya melatih diri untuk bisa pede di depan forum Pak De. Membahagiakan orang tuh kan banyak sekali ibadahnya itu. Itu Pak De. Iya kan? Ya, membahagiakan orang itu. Iya Pak De. Benar-benar bagaimana membuat orang senang dengan apa yang kita lakukan barangkali ya itu. Neng, Bu Winnie, Winnie, ya. Sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 27 Mei. 27 Mei. 27 Mei 2022. Hari ini hari bersejarah bagi beliau ini. Emang tadi ada apa sih? Sidang tadi, tolong ceritakan tentang selembar kertas itu. Aduh, Pak De bertanya ini. Luar biasa pemirsa, alhamdulillah. Kalau ditanya 27 Mei ada apa? Hari yang ditunggu-tunggu ini Pak De. 18 tahun mengajar di SMK 1 Mundu. Apakah itu mengajar sebutannya di kelas, mengajar di lapangan, dengan segudang tugas-tugas yang lain Pak De.
Tapi Winnie masih tercatat sebagai GTT, Pak De. Guru tidak tetap. Itu untuk sebutan kami-kami, Winnie dan beberapa teman yang belum beruntung pada saat itu untuk menjadi seorang PNS mungkin seperti Pak De ya. Tapi dengan kesabaran, dengan perjuangan bersama, tidak hanya Winnie Pak De, karena ada juga teman-teman Winnie yang lain. Itu kami ada 17 orang. 17 orang ya? 17 orang GTT yang mencoba peruntungan, ceritanya mencoba peruntungan Pak De. Kita mengikuti seleksi tes ujian P3K di formasi tahun 2021. Dan alhamdulillah Allah memberikan kemudahan Pak De, sehingga yang 17 orang GTT di SMK 1 Mundo itu dinyatakan lulus Pak De. Alhamdulillah. Hari ini adalah pelantikannya mendapatkan, dan kami semua mendapatkan SK Pak De. Menunggu yang berujung. 18 tahun. Menunggu yang berujung. Iya kan? Ada diterima sekarang Pak. Jadi saya tipe orang yang tetap optimis. Nggak ada konteks menunggu tak berujung. Menunggu pasti ada ujungnya. Apapun itu. Iya Pak De. Menunggu yang berujung. Inilah sebuah hasilnya. Mas Dinas, tolong ambilkan foto itu. Ya. Ceritakan sedikit saja. Ini sebuah foto Pak De. Foto Winnie dengan putri tercinta Kirani. Yang Winnie memanggilnya Kay Pak De. Kay. Saat ini Kay sudah berusia 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Udah gadis ya. Gadis, Pak De masih ingat Pak De gendong waktu bayi. Iya. Malaikat kecil ini yang mengajarkan Winnie sabar, Pak De. Betul. Melatih sabar, melatih juga bertanggung jawab, melatih harus pandai membagi waktu, Pak De. Nah, ini yang harus jadi pembelajaran semua orang. Karena saya tahu persis beliau ini di saat-saat beliau harus melakukan tugasnya di luar rumah, di sela-sela itu selalu saja ingat tentang putri tercintanya. Dan kayak yang mengingatkan Winnie Pak De, Mama cepet pulang, Kiran juga kangen Mama, Kiran pengen sama Mama. Sampai hari ini Winnie alhamdulillah menerima SK yang tadi Pak De bilang, menunggu yang berujung. Menunggu yang berujung. Ini buat Kiran, Pak De. Iya. Anak Kiran pengen mamanya kayak papa. Iya, betul. Itu Pak De. Menunggu yang berujung sekali lagi sahabat. Dan indah pada waktunya Pak De. Indah pada waktunya, betul. Iya Pak De. Oke, Bu Winnie, Teh Winnie, statement terakhir nih untuk pemirsa Ngobras, ngobrol bareng sahabat. Untuk semua saja yang menyaksikan ngobrol bareng sahabat yang dipandu oleh Pak Denu, saya Winnie Tresnawati, pada kesempatan yang berbahagia ini ingin mengucapkan terima kasih Pak De. Yang pertama pastinya untuk Pak De. Anak Pak De luar biasa sudah datang ke Winnie, mengajak ngobrol seperti ini, terus menjadi kakakku dan guru terbaikku Pak. Yang setiap saat memberi Winnie wejangan ya Pak De. Yang kedua, terima kasih untuk Bapak Kepala SMK Negeri 1 Mundo, Pak De. Pak Ihwanuddin, juga semua kepala-kepala sekolah yang pada saat masih bertugas di SMK 1 Mundo, menjadi ayah juga untuk Winnie. Bapak, untuk semuanya saja juga Ibu Yeti yang mungkin menyaksikan. Terima kasih atas semua support dan doanya. 18 tahun Winnie menanti, SKP 3K, alhamdulillah sekarang sudah Winnie pegang. Menanti yang berujung. Hanya mohon doa Pak De dari semuanya. Iya, betul. Mudah-mudahan selembar kertas yang saat ini Winnie pegang
tidak membuat Winnie menjadi lupa diri, Pak De. Winnie hanya ingin menjadi seorang guru, seorang manusia yang membawa manfaat. Amin. Dan adanya SK ini mudah-mudahan menjadikan Winnie semakin berdedikasi, memberikan yang terbaik untuk SMK 1 Mundu dan anak bangsa tercinta, Pak. Amin. Terima kasih. Itu saja. Bu Winnie, sahabat channel Pak Denung, sahabat Ngobras semuanya dimanapun berada, apapun itu, lakukan yang terbaik. Apapun itu, selalu berpikir positif. Bagaimana kita bisa membuat sebuah aura, selalu saja masukkan aura-aura positif dalam diri kita, dalam pikiran kita. The power of mind, kekuatan pikiran dahsyatnya bukan main. Sudah dibuktikan 18 tahun, tapi kok ada keyakinan itu akan terwujud. Kapan, bagaimana caranya, itu hanya Allah yang bisa menentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam satu rasa. Terima kasih Ibu Winnie.